Stabilisasi farmasi kualitasnya, maka apa? Dia yang berbentuk soft gel. Apapun produk yang bentuknya soft gel, no comment. Tidak perlu Bapak tanyakan tentang bahan bakunya dan sebagainya. Kenapa? Untuk mesin, pengusaha bisa mempunyai mesin yang sifatnya soft gel, itu standarisasinya tinggi. Bahan bakunya harus kualitas premium juga, enggak asal semua perusahaan itu punya. Di Indonesia hanya beberapa tempat saja yang punya mesin soft gel. Artinya apa Pak? Minyak yang dimasukkan kepada mesin di bentuk kapsul soft gel itu langsung di press cool. Jadi press langsung masuk ke freezer, press masuk ke freezer. Ya, contoh yang Bapak tadi minum, tadi bentuknya kapsul atau bukan? Bukan, itu namanya soft gel. Kasih lihat dulu bukti angin yang masuk. Kenapa kalau yang saya bentuk kapsul minyak, saya mungkin Bapak Ibu yang pernah minum, saya nggak punya ya. Pernah nggak Pak? Tapi pernah tahu kan? Kayak abas soda, minyak zaitun yang dikapsulin, setengahnya isinya minyak, setengahnya isinya angin. Berarti Bapak Ibu itu masukin angin. Seolah-olah habis minum sudah anginku keluar. Itu sedang membahagiakan diri sendiri Pak. Padahal anginnya siapa yang masukin? Kita sendiri. Belum angin yang tanpa kita sadari dari BAB yang tidak lancar pun sudah membentuk angin atau gas. Nah, belum minum pakai sedotan. Dari batas air ke sedotan berapa panjang itu isinya? Angin. Nah. Ya, insya Allah nanti saya akan semuanya banjir Pak, airnya masuk. Udah nyandar atau kan angin. Nggak apa-apa, yang penting airnya di apa? Reda dulu, besok nanti tukangnya ganti lagi aja talangnya. Ganti talang, ganti tukang ya. Oh, airnya itu bukan di dalam tapi di luar Pak. Aman. Ini kan di dalam. Makanya baru jadi kemarin Bu, saya pas ke Purworejo. Ini Allah langsung uji dengan hujan. Biasanya hujan ya? Itu apa bude, misalkan apa ngaruh ke ginjal kah atau ke organ yang lain? Tanya ya, cuma kita nggak bisa menjelaskan. Ya. Oh maksudnya herbal itu ada bahayanya enggak? Oke. Kalau bagusnya pasti bagus. Ada nggak efek dari herbal itu sendiri? Negatif ya Mas. Ya. Tetap saya akan menyampaikan yang negatifnya juga pasti ada, ya. Itu tadi udah ya. Sebentar, sebelum Bude jawab, ini tak hapus. Ini tadi baru untuk anak-anak ya. Nah, kalau yang EPF untuk dewasa, ya ini untuk anak-anak, ini dewasa. Kalau Izumi ini satu Pak. Pagi sampai siang 1 pot, siang sampai sore 1 pot, sore sampai malam 1 pot. Rumusnya tolong Bapak Ibu catat. Apa? Dalam peresepan itu ada yang namanya 3 tahap Pak. Ini rumus. Yang pertama adalah fase pengobatan. Yang kedua ada fase pemulihan. Yang ketiga ada fase pencegahan. Taruhlah Izomio tadi pengobatan itu 1-1-1, maka kalau sudah mulai membaik, maka diturunkan dosisnya menjadi pagi 1, sore 1. Kalau sudah membaik lagi cuma sehari 1. Jadi ada tahapannya, semakin dikurangi semakin membaik. Itu untuk dosis. Jadi kalau Bapak ada orang berobat, kira-kira dia fasenya apa? Sedang pengobatan, atau pemulihan, atau pencegahan. Orang yang datang ke Bapak Ibu itu posisinya di mana ini? Pengobatan, karena sakit. Nah, kalau untuk orang dewasa, apa? Orang dewasa itu bisa menggunakan Izomio sama 1-1-1. Tapi kalau untuk anak-anak ini cukup 1 aja Pak, mohon maaf salah. Pagi sampai siang, siang sampai malam. Kalau untuk dewasa itu dengan 1-1-1 sama tadi apa? Nos. Ini 2-2-1.
2. Ya. Pagi 2, siang 2, sore 2, 30 menit sebelum makan. Lebih mantap lagi ditambahkan dengan apa? Es lutenanya. Berapa? 2, 2, 3. Diresepkan berapa hari, Pak? 3 hari. Atau 5 hari atau 7 hari. Nah, pertanyaannya, membedakan dia 3 hari atau 5 hari atau 7 hari bagaimana? Maka apa? Dengan apa? Area. Apabila pasiennya itu dekat dengan bapak dan ibu, mungkin dijangkau dengan Grab nyampe dekat, maka apa resepkan 3 hari. Kenapa, Pak? 3 hari itu sebagai tolak ukur tubuh seseorang itu bagus dan cepat sehat atau tidak dari resep 3 hari. Makanya dokter dimanapun kalau ada orang sakit dikasih obat resepnya 3 hari sebagai tolak ukur tubuh, Pak. Rata-rata hari pertama sudah apa ngerasain? Alhamdulillah, biasanya epilepsi itu sehari 10 kali, biasanya 8 kali, lama-lama turun, gak langsung berhenti. Hari kedua udah mulai cuma 6 kali, hari ketiga 2 kali. Kira-kira diapain, Pak? Pas nanya lagi resepnya, Pak ini gimana Pak resepnya? Bapak jawab gimana? Lanjutkan. Artinya sudah terjadi progres perbaikan. Saya waktu itu ada pasien orang mau pulang, Pak. Gadis, dia orang Kementerian Agama bapaknya. Orang kaya, Pak. Usianya 23 tahun gadis. Karena epilepsi. Yang membuat sedih sehari itu bisa kejang 10 kali, Pak. Yang membuat sedih orang banyak apa? Malu, Pak. Mandiin gadis 23 tahun. Harus dimandiin. Risih nggak, Pak? Seandainya bapaknya mandiin anaknya gadis 23 tahun. Kalau maknya sudah pisah. Perawat. Ya kalau pikirannya sampai segitu, kalau perawat kan biayanya berapa? Kan gitu hitung-hitungannya, Pak. Sampai orang tua itu sedih gimana? Sekarang seandainya pun masih ada dia. Kalau nanti gak ada orang tuanya siapa? Subhanallah, saya bantu, saya resepkan dalam waktu 7 hari karena pulang, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ya Allah, Pak, terima kasih. Alhamdulillah, anak saya udah seminggu ini gak pernah kejang. Sampai sebulan, alhamdulillah Pak, sebulan ini cuma kejang 1 kali. Padahal biasanya sehari 10 kali. Kira-kira mau dilanjutkan lagi nggak pengen obatnya, Pak? Herbanya minum terus? Tanpa harus kita minta dia minum lagi nggak, Pak? Minum. Itulah keberhasilan Bapak dan Ibu mengedukasi pada masyarakat. Dia akan membutuhkan sendiri herbal tanpa harus Bapak Ibu meresepkan ulang, tanpa harus meminta, tanpa harus suruh beli. Artinya Bapak Ibu sudah berhasil. Jangan, itu langganan aku bukan bertahun-tahun loh. Itu langganan aku pasien udah 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Berarti berhasil enggak, Pak? Enggak. Jadi jangan bangga, Pak, punya pasien 10 tahun masih sampai hari ini masih setia itu. Langganan. Ya. Oke, sekarang jawab Bude sebelum istirahat. Ya. Tadi Bude menanyakan bagaimana kalau tentang efek efek samping dari herbal itu sendiri. Entah apa ya. Ini kok penghapusnya apa karena basah ya? Kayaknya penghapusnya basah. Rokoknya udah basah. Harus nggak ada bahaya, jangan ya, karena setiap herbal tadi ingat saya sebutkan tadi Bapak walaupun bingung, ada herbal aromatik, ada herbal diuretik, ada herbal pahit, ada herbal asin, ada herbal kelat, ada herbal manis, ada herbal panas, ada herbal dingin, ada herbal pencahar, ada herbal nutrisi, ada herbal terapi.
Terus nggak apa-apa Pak, bingung. Yang penting kalau udah bingung berarti udah mulai mikir gitu aja Pak. Jadi kita harus tahu karakter itu Pak. Nah, pemahaman karakter herbal itu sama seperti kita di sini deh Pak. Batu di sini kan punya keahlian masing-masing kan. Bisa jadi ada ahli totok, ahli bekam, ahli akupuntur, ahli BTP, ada ahli message, ada ahli apa? Diagnosa. Betul? Kalau Bapak membutuhkan pasien kan sebenarnya membutuhkan siapa? Herbal juga gitu. Oh ini kondisi pasien begini, butuhnya herbal apa? Kalau asal ngambil herbal, nggak berkhasiat. Kalau kita butuhnya tukang bekam, diambilnya tukang akupuntur. Walaupun sama-sama tuh tukang, tapi beda keahliannya masing-masing. Nah, herbal juga begitu. Maka sebagai kunci utama sebelum mengatakan kelebihan, kekurangan herbal, kuncinya di sini sudah disampaikan. Antara herbal dan kimia. Laman herbal itu kimia. Herbal sifatnya apa? Konstruktif. Kimia destruktif. Apa? Konstruktif adalah membangun, destruktif merusak. Ini sudah dua rumus yang gak bisa dibantah siapapun itu. Sifat obat herbal konstruktif, membangun. Step by step. Makanya orang sakit itu kalau minum herbal semakin lama semakin membaik, semakin sembuh. Tapi kalau orang kebanyakan obat-obatan kimia Pak, semakin lama semakin merusak. Tadinya penyakitnya satu macam, lama-lama banyak, lama-lama komplikasi. Setiap keluhan kasih obat, akhirnya komplikasi. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu semuanya, ini pembukaan secara ilmiah ya Budi ya. Antara membangun sama merusak, cepetan mana Pak? Cepat merusak. Bapak Ibu bangun rumah bertahun-tahun Pak, bisa nggak dirusak dengan hitungan 1 menit Pak? Bisa, baru Pak, hancur udah merusak Pak. Bapak dan Ibu menjaga kesehatannya, siapa ini? Menjaga kesehatan dari dulu sampai hari ini. Terus tak tahu dirusak dengan obat-obatan kimia hanya dengan hitungan 3 bulan. Gagal ginjal, jantungnya tambah rusak. Betul nggak? Padahal menjaga kesehatannya berapa tahun Bu? Lama, berpuluh-tahun. Makanya para penyiar tradisional itu sekarang itu Bapak menjadi solusi terakhir untuk semua orang-orang sakit yang komplikasi. Dan coba Bapak Ibu catat dan ingat, hampir tidak ada orang berobat kepada terapis itu orang penyakit ringan. Nggak ada datang kemudian sakit apa? Pilek baru 2 hari. Ini batuk agak batuk dikit Bude. Ada nggak Bude datang berobat kayak gitu? Nggak ada. Pasti apa? Saya sakit apa? Sudah ke rumah sakit sini, udah habis nggak sembuh. Betul nggak Pak? Nggak ada orang kena kutil aja berobat kepada Ibu, nggak bakalan ada. Kecuali kalau dia berobat, aku juga punya gejala ini, itu beda lagi. Artinya apa? Bapak dan Ibu harus kuat secara profesionalnya. Kenapa? Menjadi tumpuan akhir para orang yang sakit parah. Berarti Bapak itu orang-orang hebat. Bahkan rumah sakit pun yang sehebat apapun sudah angkat tangan Pak. Tapi kehebatannya itu tidak dibarengi dengan kehebatan jiwa dan dirinya itu sendiri. Akhirnya apa? Pada merasa putus asa, baru belajar kemarin lah. Karena Bapak Ibu tidak menaikkan diri, maka pasien itu juga merendahkan Bapak dan Ibu. Supaya Bapak ditingkatkan, supaya tidak dinaikkan masyarakat, pasiennya berarti siapa yang menaikkan? Diri sendiri Pak, kapasitas diri dengan keilmuan. Kayak tadi Bapak menjelaskan sebisanya satu penyakit pasien. Hebat ya. Biasanya mungkin ngasih infak 25.000, 50.000. Setelah penjabat ilmu itu gimana Pak? Malu Pak. Kalau dulu Bapak Ibu bekam satu orang kasih infak 50.000. Hari pertama bekam kok pakai alat bekam yang masih pakai kardus, kangsu gitu kan. Sama busanya gitu kan. Baru Pak. Besok bekam lagi 5 bulan pakai itu lagi. Sampai kangsunya putih itu jadi deging wanginya. Kira-kira gimana Pak dilihatnya? Tapi beda kalau bekam pertama pakai kangsu awal, oh nggak apa-apa.
Bekam kedua Pak, ilmu bertambah, udah pakai box. Datang ketiga Pak, sebelum bekam biasanya langsung buka baju, periksa dulu ya Pak. Apanya? Telapak tangannya. Keren. Habis itu apa Pak? Mungkin bekam yang keempat, pakai stetoskop tensi dulu Pak. Apa yang terjadi Pak? Infaknya nambah dengan sendirinya nggak Pak? Iya. Biasanya nambahnya pas apa Pak? Pas Bapak dan Ibu membersihkan kop kalau di rumahnya ke toilet, dia pasti nambahin selipan uang. Jadi kalau Bapak Ibu buka amplop di rumah yang biasanya 50.000, nanti ada selipan yang kurang beda, berarti itu tambahan karena menghargai Bapak dan Ibu. Kan aku ngalami banget Pak dulu. Jadi kayak ngasih selipan cepet-cepet gak ketahuan Pak. Biasanya kalau udah tahu tarifnya kan di amplopin udah rapet tuh. Tapi enggak tuh, tambah lagi ilmunya ya ternyata. Jadi yang membuat kita berharga bukan orang lain sudah menghargai kita Pak, tapi kita dulu menghargai diri kita dengan ilmu, orang lain baru akan menghargai kita. Jangan setak itu aja, setahun bisa bekam, 2 tahun bekam, 3 tahun bekam, nggak bisa yang lain Mas, nggak bisa. Hajar gitu ya, ini kemana aja? Ya, oke ini kunci dulu ya Bunda ya. Nah, masalah tentang bahayanya tergantung dari bahan herbalnya apa Budi. Anatomi tubuh dengan manusia, ini badan, ini kaki, ini tangan. Anatomi tanaman, ini daun, ini batang, ini akar, ini batang pertama. Gak usah mikir pohon Pak, pohon singkong, pohon kayaknya entar itu Pak. Nah, gini rumusnya. Kalau ada orang penyakit bagian ketiak ke atas, ulu hati ke atas, maka carilah herbal yang bahannya dari sini. Ada apa aja Pak? Daun, ranting, bunga, buah, ranting, terus biji, apa lagi? Kulit, terus batang. Jangan sampai kepikiran sarang burung, jangan kepikiran itu ya. Ada semut, sarang burung, kadang ada apa bunglon gitu kan itu. Ya. Kalau penyakit sini berarti apa Pak? Jantung, paru-paru, dan otak semua saraf kepala. Berarti herbalnya yang dari sini ke atas. Kalau Bapak Ibu ada orang sakit itu bagian pinggang ke bawah, berarti masalah ginjal, kantong kemih, sendi, varikokel, semua masalah kaki, berarti herbal yang dari sini. Apa aja? Akar, batang, kulit, umbi. Nah, Bapak bingung lagi atau tambah lagi? Lebih mudah ya? Kuncinya ya. Nah, kalau sakitnya bagian ulu hati ke bawah sampai pinggang, ya, ini terakhir Mas. Ini adalah di sini apa? Kulit dan batang. Ini rumus. Jadi sebelum menjabarkan, nah sekarang nanti adalah tentang bahayanya herbal itu. Setiap herbal kan punya kapasitas sendiri. Yang berfungsi sifatnya menyaring itu yang lebih diprioritaskan. Apa yang fungsi dalam tubuh kita bekerjanya sebagai penyaring? Ginjal. Ginjal di mana? Di tengah. Kalau di bagian tubuh di mana? Badan. Di tengah. Ayo. Pinggang kemana? Yang ke bawah. Ke bawah atau ke atas? Bawah. Ke bawah. Karena pinggang bagian sini ke bawah. Ginjal itu fungsinya menyaring atau menyerap air. Nah, yang sifatnya dari tanaman yang menyerap apa Pak? Akar. Pertanyaannya lagi, ini jabarin Bude kayak gini Bude kalau saya jabarin. Akar, batang, bunga, buah, daun, biji, cara masaknya sama enggak? Beda. Ngerebus daun sama ngerebus akar sama enggak? Waktunya? Lebih lama mana Pak? Akar. Dan akar ini banyak yang mengandung apa Pak? Serat. Jadi kalau herbal yang bahannya dari akar, dia tidak bisa dihancurkan sehalus-halusnya. Apapun akarnya, pasti akan ada serat-seratnya, serabutnya. Dan itu teknologi itu kalau salah minum pada orang yang masalah ginjal, justru dia akan menyumbat ginjal.
Berarti kalau Bapak Ibu minum herbal yang bentuknya kapsul, kelihatan serat-serat akarnya, hati-hati kalau orang ada masalah dengan ginjal. Justru nanti ginjalnya malah tambah berat kerjanya. Kenapa? Tersumbat. Kalau daun bisa hancur? Jadi bubuk bisa? Bisa. Makanya Pak, tidak akan membuat penyumbatan pada ginjal. Artinya kalau herbal yang dari akar, ini yang seringnya berbahaya buat ginjal. Yang lainnya enggak. Beda kalau akar ini diproses menjadi minyak. Kalau dia dipres menjadi minyak, jadi ada ampasnya enggak? Enggak ada. Bisa nggak akar itu dipres menjadi minyak? Dengan apa, Pak? Teknologi. Gitu ya? Siap ya? Oke, minimal sudah terjawab. Jadi kita bukan masalah bahaya apa, nggak ada. Secara semuanya nggak ada yang berbahaya. Kenapa? Herbal itu sifatnya konsultasi membangun, nggak ada. Bangun itu malah yang merusak. Kecuali tukang baru tuh, bukan bangun malah merusak. Nah, tapi kalau obat kimia sifatnya destruktif atau merusak. Jadi bukan mencari kelemahan, tapi tunjukkan kelebihannya. Kalau ada orang minum herbal kok nggak sembuh-sembuh, berarti tadi seperti Bapak tadi tentang kualitas dan teknologi. Ya, salah ini untuk tahap awal Bapak Ibu. Ini kita nggak pakai slide aja kalau gitu ya. Langsung aja sesuai kasus saja ya. Karena sesuai kasus itu lebih dibutuhkan Bapak dan Ibu. Salah ini saja untuk tahap sesi awal. Kita sholat dulu dan sudah ada makan siang. Monggo bisa bergantian, yang mau makan silahkan, yang mau sholat dulu juga silahkan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.